Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua, yang khususnya di Baling Mas Cakep maupun yang dimana saja berada di belahan bumi Nusantara. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala sesuatunya, dikabulkan cita-citanya. Dengan doa kami yang ikhlas ini, semoga itu dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kali ini kami akan membahas tentang aksara Jawa yang telah digoreskan oleh Pangeran Aji Saka di Daun Lontar, yang dalam isi aksara tersebut itu mengandung masa depan dan masa yang akan datang yang telah diketahui oleh beliau sebelumnya. Ternyata para leluhur yang ada di bumi Nusantara ini itu sangat waskita, selalu itu diberi sasmitaning oleh para dinaib yang telah dikumpulkan oleh di dalam aksara Jawa tersebut, yaitu dengan kedatangannya Sang Kesatria Piningit kalau menurut di tanah Jawa ini atau di atas bumi Nusantara, dan kalau yang disebut di daerah Arab itu yang disebut Imam Al-Mahdi. Dalam kandungan yang akan saya bahas ini di dalam kemampuan saya, yaitu dari aksara yang telah disusun atau diangkit oleh Pangeran Aji Saka terdahulu, yaitu yang maknanya itu sangat luas. Maka dari itu akan saya terangkan istilahnya secara singkat, karena kalau kita maknai semua itu adalah isi bumi yang ada di dunia ini. Diawali dengan yang disebut Hono Coroko. Hono Coroko itu artinya hananing urip. Hananing urip itu adanya kehidupan, atau Hono Coroko itu disebut di dalam torehan itu yaitu ono utusan. Nah, yang disebut utusan itu adalah utusan yang disebut Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang telah mendapatkan wahyu dari Yang Maha Kuasa. Itulah yang tertoreh di dalam aksara Hono Coroko. Nah, setelah Hono Coroko ditorehkan, diturunkan kembali itu aksara Doto Sowolo. Yang disebut Doto Sowolo itu adalah podo kerengan. Yang namanya podo kerengan itu artinya saling bertengkar. Yang namanya saling bertengkar itu bertengkar ucapan, selisih pendapat, adu pendapat, dan adu argumentasi kalau menurut zaman sekarang. Itu yang tertore yang di dalam kandungan Doto Sowolo. Nah, setelah di atas bumi ini dengan adanya itu yang disebut Doto Sowolo itu podo kerengan, lalu diturunkan kembali yang telah ditorehkan di atas daun lontar, yang aksaranya itu tertoreh podo joyonyo. Nah, yang disebut podo joyonyo itu bisa disebut sama jayanya, atau sama saktinya, atau adu kesaktian, atau adu kekuatan. Itu yang disebut podo joyonyo. Di dalam peperangan tersebut itu tidak ada yang kalah, dan juga tidak ada yang menang. Selalu itu berimbang. Yang dikalahkan juga tidak merasa dikalahkan,
Yang telah dimenangkan pun juga tidak merasa telah dimenangkan. Itu yang disebut biji-biji sang kesatria piningit yang di atas muka bumi ini, atau itu yang disebut keturunan-keturunan para Rasulullah terdahulu yang telah tertoreh di aksara Jawa Hanacaraka itu tadi. Setelah Padha Jayanya itu ditorehkan di atas daun lontar, lalu ditorehkan kembali, yaitu dengan akhir aksara Jawa yang disebut Mogopotongo. Nah, yang disebut Mogopotongo itu sama binasanya atau podo matine, opo atau disebut podo ngasale. Asal bumi bali maring bumi, asal banyu bali maring banyu sempurna. Lah kuwi yang disebut Mogopotongo. Setelah pertarungan sengit yang tertoreh itu Padha Jayanya, lahirlah aksara Mogopotongo. Pada akhirnya yang kalah juga akan binasa, yang menang pun juga akan binasa, dan juga semuanya itu akan kembali kepada asal muasal yang disebut, yang asal dari air pun akan kembali ke air, yang asal dari tanah akan kembali ke tanah, yang asal dari angin pun akan kembali ke angin, yang dari api pun akan kembali ke api. Nah, itu isi kandungan dari aksara Jawa yang di muka bumi Nusantara ini, yang sebutannya itu Hanacaraka Datasawala Padha Jayanya Mogopotongo. Hanacaraka itu dilahirkan dari arah sebelah timur, paling timur, setimur-timurnya kalau menurut dalam pendapat saya. Sebagaimana terbitnya matahari akan tenggelam di arah barat, itu yang disebut Hanacaraka ana utusan. Jadi kelak suatu hari nanti, itu zaman terdahulu itu Pangeran Ajisaka itu sudah tahu bahwa di muka bumi ini di akhir zaman itu akan lahir seorang Rasulullah. Tapi kenapa perjalanannya itu dari arah timur menuju ke arah barat? Makanya itu yang dilahirkan itu ada di arah barat, yaitu di tanah Arab. Nah, itu kalau bercerita tentang kelahiran Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad, utusan Allah untuk menata kehidupan di atas dunia ini, yang dicintai, diasihi, dan dipuja dan dipuji oleh seorang sedunia. Itu yang disebut Rasulullah. Nah, kalau di muka bumi Nusantara, di muka bumi ini, di tanah Jawa, yang disebut sang kesatria piningit itu sama halnya itu ya hampir sama dengan Rasulullah tadi yang disebutkan, atau yang disebut itu katanya di akhir zaman akan lahirnya sang Imam Mahdi. Cuman dalam bahasa itu, kalau di bahasa Arab itu Imam Mahdi, kalau di tanah Jawa itu sang kesatria piningit. Itu kalau menurut dalam pendapat saya, dalam versi saya, karena saya sebagai Genta Bumi Jaya itu hanya nyuarakan. Genta itu artinya itu kan suara lonceng. Suara lonceng itu kan seperti halnya cangkir yang kosong diketuk itu bunyi, jadi seperti lonceng. Kalau lonceng sudah berbunyi itu tandanya hari sudah pagi. Makanya saya selalu itu membuat itu di sepertiga malam. Nah, yang namanya cangkir itu, manusia hidup itu harus nancang pikir kita itu dicancang, jangan selalu itu dilepaskan begitu saja. Itu yang disebut kehidupan. Kalau ingin mencari kedamaian, mencari persaudaraan, atau ingin merdeka secara hakiki atau merdeka dalam jiwanya, nanti akan
merdeka kepada semuanya itu ya harus seperti itu. Jadi kita itu selalu harus menjaga tata krama yang tinggi sebagaimana kita itu hidup di tanah Jawa. Karena semua agama itu mengajarkan agar manusia hidup di atas dunia ini itu harus punya pegangan, punya iman, punya pedoman, harus takwa kepada Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa itu selalu mengajarkan yang baik-baik, walaupun di atas muka bumi ini yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya itu tetap berguna, itu tetap bermanfaat, tapi kita itu kan dapat pilihan mengambil garis jalan tengah yang disebut itu kita itu harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Selalu kami sebagai Genta Bumi Wijaya menjaga persahabatan dan persaudaraan kepada semuanya, para subscriber kami maupun dari yang menyimak. Semoga saja selalu dalam keadaan sehat. Kiranya cukup sampai di sini dulu dalam bahasan tersebut, karena pembahasan tentang aksara Jawa Hanacaraka ini sebenarnya itu sangat luas sekali. Kalau kita itu akan dibedar itu tidak cukup 1 minggu, karena itu kandungannya itu adalah kandungan yang ada di muka bumi ini. Kiranya demikian para saudaraku semua. Apabila ada sesuatu kekurangan atau ada suatu kesalahan dalam pembahasan ini, kami sebagai Genta Bumi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Jangan lupa subscribe atau share kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.